Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samroza Sultan Musafaat dengan NPM 2435 1091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji hipotesis untuk perbaikan nilai. Langsung saja ke latar belakang. Yang pertama itu uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data sampel. Dalam penelitian, kita juga seringkali tidak memungkinkan untuk mengamati seluruh jumlah populasi yang ada. Karena itu juga memerlukan waktu, biaya, dan tenaga. Karena itu, peneliti menggunakan hanya beberapa sampel sebagai perwakilan populasi untuk menguji suatu dugaan atau hipotesis. Dan melalui uji hipotesis ini juga, peneliti dapat menentukan apakah sesuatu pernyataan tentang populasi dapat diterima atau ditolak. Dan itu juga berdasarkan bukti statistiknya. Dengan proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan statistik uji dengan nilai kritis atau menggunakan nilai probabilitas dengan nama lain p-value pada tingkat signifikan tertentu. Baik, langsung saja kepada contoh soalnya. Yaitu di sini contoh soalnya yaitu ingin diketahui apakah metode mengajar baru menaikkan IQ anak. Untuk itu diambil sampel sebanyak 100 anak dari populasi normal yang mempunyai rata-rata IQ 100 dan 14. Dari sampel yang didapat rata-ratanya yaitu 107. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis dengan menggunakan alfanya 5%. Dan di sini catatannya yang ini kita mempunyai N yang besar dan O-nya diketahui dan ujinya satu arah A dengan distribusi Z. Ya, yang pengerjaan soalnya yang pertama itu kita harus mengetahui apa-apa saja yang harus diketahui. Yang pertama itu ada rata-rata IQ populasi 100, simpang baku populasinya 14, jumlah sampel ada 100, rata-rata sampel yaitu 107, taraf signifikannya 5% atau 0,05, dan pengujian ini digunakan adalah uji satu sisi kanan karena ingin membuktikan rata-rata yang meningkat. Dan yang ditanya adalah lakukan uji hipotesis. Kita masuk ke jawaban. Yang pertama, untuk jawaban kita harus menentukan hipotesisnya apa dulu. Karena tanpa itu kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hipotesis ke depannya. Di sini saya mendapatkan dua hipotesis, yaitu 0 sama dengan lebih dari 100 dan H1 lebih dari 100, yang artinya yang mana metode mengajar baru tidak meningkatkan IQ kalau hanya yang 0, dan H1 kebalikannya, yaitu mengajar baru meningkatkan IQ. Selanjutnya kita menentukan daftar signifikannya. Seperti yang kita tahu, daftar signifikannya tadi sebesar 5% atau 0,05. Dan selanjutnya kita menentukan daerah kritis Z alfanya, yang mana karena kita sudah mengetahui alfanya tadi, kita buatlah kesimpulannya. Dan jika Z hitung lebih dari 1,645, maka H0-nya ditolak. Dan jika Z hitungnya kurang dari 1,645, maka H0-nya diterima. Selanjutnya, kita masuk ke statik uji, yang mana kita akan menentukan Z hitungnya. Karena Z tabel yang sudah ditemukan, yaitu 1,645. Untuk mencari Z hitungnya, yaitu kita rata-rata dibagi jumlah sampel
dan simpang baku populasi dibagi dengan N atau banyaknya data. Oh maaf, yang ini P0 ini yaitu rata-rata populasinya. Setelah itu kita konfigurasi, kita ubah menjadi angka, dapat 107 dikurang 100, dapat 7, 14 letak di sini. Akar 100, karena akar 100 sama dengan 10, maka berubah di sini. Selanjutnya kita bagi 14 dibagi 10 yaitu 1,45, dan 7 bagi 1,45 hasilnya 5. 7 dibagi 1,4 hasilnya 5. Dan dapat Z hitungnya adalah 5. Dan karena hipotesis yang didapatkan ialah Z sama dengan 5 lebih dari 1645, yang artinya H0-nya masuk ke dalam daerah penolakan, yang mana daerah penolakan itu terdapat di sini. Nih. Jadi kesimpulannya adalah yaitu taraf signifikan dengan 5% terdapat bukti yang cukup bahwa metode mengajar baru meningkatkan rata-rata IQ anak. Dengan kesimpulan itu berarti hasil yang kita uji menandakan bahwa dengan alfanya 5% dapat meningkatkan rata-rata IQ anak. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.